Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin saya sapa teman-teman semua ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat ya semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang dari mana aja nih? Boleh dong dicek dulu. Tulis di kolom komentar dari mana aja nih. Bapak Farhan, Surabaya, Bapak Heri, Masya Allah. Terdengar suara saya dengan jelas, Bapak dan Ibu sekalian? Masya Allah. Dari Kupang, Pak Kurniawan, Lamongan, Aceh, Masya Allah. Dari Bandar Lampung, Masya Allah. Makassar, Masya Allah. Saya juga di Sulawesi nih, di Gorontalo. Makassar, Masya Allah. Pak Supriyadi. Tangerang, Masya Allah. Dari Karawang, dari Banten, Masya Allah. Barakallah ya. Dari Aceh, Bu Hesti. Dari Bangka Belitung, Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, Pak Yayat dari Cianjur, Masya Allah. Kangen di Cianjur. Dulu saya di Cianjur 3 tahun. Bandung, Masya Allah. Bismillah. Terima kasih atas responnya teman-teman semua. Barakallah. Semoga Allah selalu berikan keberkahan. Baik, izin mulai ya. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar. Kita sama-sama siap mengosongkan gelas untuk sama-sama belajar. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini Allah berikan keberkahan, dan ilmu yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat dan bermanfaatan yang luas. Pada pagi hari ini saya mengusung tema ketika desain berbicara. Bagaimana kemudian desain kita mampu menyampaikan apa yang kita sampaikan, mampu memberikan, mendelivery kepada semua pembaca apa yang ingin kita sampaikan, menyampaikan kebahagiaan dengan keindahan desain kita. Ya, semoga dengan pertemuan kali ini kita akan semakin indah dalam membuat desain, dan desain itu kemudian mampu menyampaikan kebaikan-kebaikan yang ingin kita sampaikan. Untuk dakwahkah, atau untuk mengajar di sekolahkah, atau untuk apapun itu, semoga semakin bermanfaat, semakin bernilai apa yang ingin kita sampaikan itu. Baik teman-teman, kurang rasanya kalau kita belum kenal ya. Mohon maaf, saya boleh tanya, kira-kira ada yang sudah pernah lihat saya sebelumnya? Ada yang sudah pernah lihat saya sebelumnya? Mungkin di TV ada, atau mungkin di CCTV? Enggak ya. Baik, kalau misalnya masih banyak yang belum kenal, maka ada istilah seperti kata Mas Hendro tadi, tak kenal maka tak aruf ya. Perkenalkan, nama saya Denny Ahmad, biasa dipanggil di kalangan remaja dengan panggilan Kak Denny. Saya memiliki sebuah perusahaan di bidang percetakan. Kemudian saya sering isi beberapa training terkait desain. Dan saya juga termasuk trainer di PPA Institute sebagai trainer PPA 14. Mungkin itu beberapa aktivitas saya sehari-hari.
Ya, dan hari ini saya ingin mencoba berbagi sebuah ilmu. Masya Allah. Berbagi sebuah ilmu ya, yang ini mungkin jarang sekali kita dapatkan di sekolah-sekolah ataupun di perkuliahan, karena ini lebih ke skill personal. Makanya pada hari ini insya Allah kita akan coba membedah satu prinsip, satu konsep dari sebuah desain. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah temenin materi ini, acara hari ini, sehingga apa yang saya sampaikan sampai kepada teman-teman semua. Rekamannya ada, insya Allah sudah kita record ya. Nanti bisa dicek setelah acara ini, nanti bisa di-share mungkin sama admin ya. Oke, bismillah, langsung masuk ke materi. Ketika desainmu berbicara dalam hal apa nih? Berbicara dalam hal menyampaikan pesan. Kenapa kita harus membuat sebuah desain yang mampu sampai kepada hati pendengar, kepada hati pembaca ataupun yang melihat? Karena teman-teman sekalian, ketika kita membuat sebuah desain, ketika sudah punya ide atau pesan yang ingin disampaikan, dan desain asal-asalan, itu sangat rugi teman-teman. Karena pesan yang ingin kita sampaikan terlalu berharga jika hanya didesain secara asal-asalan. Maka perlu konsep, perlu prinsip yang ingin kita terapkan dalam sebuah desain, sehingga desain yang kita buat, desain yang kita hadirkan mampu memikat pelanggan, mampu sampai kepada audiens kita, mampu sampai kepada anak-anak didik kita. Lalu kenapa banyak di antara desain-desain yang hadir di hadapan kita sebuah desain yang ala kadarnya? Sekarang boleh ya teman-teman bayangin, ketika teman-teman kangen dengan kampung halaman. Ketika kita kangen dengan kampung halaman, kira-kira kangen sama apanya? Kangen dengan suasananya kah? Atau kangen dengan apanya? Boleh jawab di kolom komentar. Bayangin teman-teman ketika kangen pada kampung halaman, apa yang dikangenin? Sama keluarga, Insya Allah. Kangen sama apa lagi? Kangen sama suasananya. Kangen sama apa lagi? Keluarga, Insya Allah. Saya juga kangen nih dengan keluarga. Suasana dan makanannya. Kangen keluarga, suasananya. Suasana, keluarga, Insya Allah. Hampir sama ya. Ketika kita kangen sama kampung halaman kita, kangen sama tempatnya, keindahan alamnya, pemandangannya. Pak Supriyadi, terima kasih sudah merespon. Kangen keluarga, kangen gajian. Maksudnya apa nih? Kode. Kangen yang punya hutang, ada juga ya. Kangen sama yang punya hutang, Masya Allah. Kangen ibunya, Masya Allah. Terima kasih sudah merespon. Dan pasti ketika kita kangen sama kampung halaman, kangen sama suasananya, kangen sama mantan, ada juga ya, kangen sama mantan. Pasti satu tujuannya itu adalah ingin kebahagiaan. Ketika kita ketemu sama keluarga, kita rasanya bahagia. Ketika kita kangen sama kampung halaman, melihat suasananya, kita bahagia. Ketika nostalgia, jalan-jalan dengan mantan misalnya ya, bahagia. Pengen suasana yang berbeda, bahagia. Ya, jadi tujuannya adalah ketika kita pengen ke tempat itu karena kita ingin bahagia. Dan sekarang teman-teman bayangin lagi, ketika teman-teman dihadapkan di satu kondisi, ingin satu ilmu, ingin satu pembelajaran, ingin satu skill, ingin satu ilmu yang baru.
kita ikutan dalam sebuah training, apa yang kira-kira teman-teman harapkan? Apa yang kira-kira teman-teman inginkan di sebuah training itu? Tentunya satu ilmu yang baru yang bermanfaat, suatu ilmu yang mampu memberikan manfaat yang meluas, ilmu yang berkah, insya Allah. Lalu bagaimana kemudian ketika dalam satu training itu, dalam satu ruangan itu, sang pemateri memberikan penyampaian materi, mungkin materinya bagus, materinya bermanfaat. Kemudian materi yang disampaikan ditampilkan dalam sebuah slide, ditampilkan dalam sebuah monitor, dalam sebuah layar. Desainnya ala kadarnya, tulisannya banyak gitu ya. Itu zaman saya jahiliyah dulu, ketika membuat sebuah desain grafis dalam sebuah PowerPoint, itu pasti sebuah gambar kotak dikasih bayangan, kemudian tulisannya dari judul A sampai Z itu ditulis di situ semua. Tulisannya full satu layar, kecil-kecil, dan ukurannya kisaran 11 teksnya. Kira-kira apa yang kita lihat, apa yang akan kita rasakan? Materi yang menarik, materi yang bagus, materi yang luar biasa akan terbunuh dengan satu kejadian, akan terbunuh dengan satu materi yang disampaikan, materinya yang tidak bisa memberikan kenyamanan, yang tidak bisa memberikan keindahan, dan tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Yang ada hanyalah ngantuk, yang ada hanyalah bosan, yang ada hanyalah boring ya. Ya, maka pada hari ini kita akan membahas itu semua. Kenapa kemudian desain kita harus berbicara? Kenapa desain kita harus mampu menggerakkan banyak orang? Karena alasannya adalah ingin apa yang kita sampaikan sampai kepada pendengar, sampai kepada audiens. Baik, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebuah gambar. Ketika teman-teman melihat gambar ini, apa yang muncul di benak teman-teman? Apa yang muncul di benak teman semua? Boleh jawab di kolom komentar. Apa yang muncul di benak teman-teman ketika melihat gambar ini? Tagihan, hutang, iklan Tiki. Ya, ini saya lagi tidak mengendorse Tiki ya. Ini hanya sebuah contoh, sebuah gambar yang ingin kita bahas hari ini. Serem, pesan, tidak bisa Tiki bisa menjangkau pedalaman. Masya Allah. Tagihan, aneh. Kurir Pro, Masya Allah. Kirim paket, sembunyi dapat paket COD. Sampaikan pesan, lagi perang. Amazing, paketnya nyampe kemanapun. Ya, ketika teman-teman melihat gambar ini, jawabannya beragam ya. Melihat gambar ini, saya juga ini melihat gambar ini cukup menarik. Karena ini satu gambar yang unik. Ini seolah-olah menyampaikan pesan kalau Tiki itu sangat profesional. Orang yang lagi perang, yang lagi bersembunyi aja di Papua, lagi di pedalaman, itu bisa sampai, apalagi cuma di Tangerang kota, apalagi cuma di Bogor kota. Itu pesan yang disampaikan oleh Tiki. Nah, maka teman-teman harus terima paket ya. Ini yang saya maksud adalah bagaimana kita menyampaikan pesan yang kita sampaikan kepada audiens, menyampaikan iklan kita kepada pelanggan seluas-luasnya. Dengan ketika mereka melihat gambar kita, melihat desain kita, mereka sudah langsung sadar. Karena gambar ini berbicara. Karena gambar ini mampu menyampaikan isi pesan yang ingin disampaikan. Nah, maka teman-teman sekalian,
kurir loyalitas tanpa batas. Insyaallah. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Maka teman-teman sekalian, ini yang dimaksud dengan gambar yang berbicara, desain yang berbicara. Tanpa kita menyampaikan dengan lisan pun mereka sudah paham. Oh, ini maksudnya. Oh, Tiki mampu menyampaikan paket walaupun ke pelosok dan orangnya sembunyi, masih bisa ditemukan gitu. Nah, apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens? Apa yang ingin kita berikan kepada audiens? Apa yang kita berikan kepada audiens? Sampaikanlah lewat tulisan yang mampu memahamkan banyak orang, yang mampu memahamkan seluruh orang-orang yang ingin kita sampaikan pesan itu. Sama halnya dengan gambar yang ingin saya share selanjutnya. Ketika teman-teman melihat sebuah gambar ini, seorang anak yang lagi mainkan sama ayahnya, apa yang kira-kira muncul di benak teman-teman ketika melihat sebuah gambar ini? Belajar terbang. Oke. Materinya sebentar ya Bu ya. Sudah nggak sabar ini. Bahagia, kasih sayang. Insyaallah. Bahagia itu sederhana. Sayang anak. Kasih sayang seorang ayah. Kalau sama ayah pasti bahagia. Bahagia. Oke, terima kasih responnya teman-teman semua. Ketika sebuah gambar kita sudah mampu menyampaikan, menerima apa yang disampaikan. Ketika sebuah gambar mampu kita paham dengan melihat gambar itu, maka bagaimana lagi kalau misalnya gambar itu ditambahkan dengan kata-kata, dengan pesan yang ingin disampaikan. Gambar yang pertama kita sampaikan sudah mulai bisa memahamkan orang. Lalu kalau kita tambahkan dengan sebuah tulisan, lebih paham lagi. Ditambah lagi dengan penyampaian yang luar biasa, lebih paham lagi. Tentunya kehadiran desain yang kita desain dalam sebuah gambar tersebut itu akan sangat berpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan. Maka teman-teman, penting sekali kita paham prinsip sebuah desain. Jangan hanya colek gambar, taruh teks tanpa ada prinsip, tanpa ada konsep. Maka prinsip yang pertama yang ingin disampaikan dari materi ini adalah prinsip dalam sebuah desain adalah kontras. Ya. Kontras ini artinya beda. Kontras ini artinya berbeda dari yang lain. Kehadiran kontras ini akan memudahkan pemahaman. Ya, Allah telah mencontohkan kepada kita, Tuhan telah mencontohkan kepada kita bagaimana prinsip kontras ini. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan hitam dan putih, Allah menciptakan pria dan wanita, Allah menciptakan berpasang-pasangan, semuanya kontras, berbeda-beda. Maka sebuah keindahan dalam sebuah desain penting sekali kita paham tentang prinsip kontras ini. Karena kontras ini akan memudahkan pemahaman. Pesan yang disajikan akan mudah sampai kepada audiens. Maka kontras ini perlu kita gali, perlu kita paham agar desain kita semakin memukau, agar desain kita semakin indah, agar desain kita semakin sampai kepada audiens. Saya berikan sebuah gambar lagi, teman. Semakin menggali tentang prinsip kontras ini. Ketika teman-teman melihat sebuah gambar di depan ini, ada dua pintu. Pertanyaan saya adalah, ruangan apakah ini? Boleh jawab? Boleh bantu jawab di kolom komentar. Ruangan apakah ini? Kedua pintu ini ruangan apa? Kamar, pintu Doraemon, WC, ada lagi kamar kos, toilet pom, kamar mandi,
Oke, ada lagi kamar tidur. Tetangga ya kamar tidurnya. Secret room. Gudang. Ada lagi exit room. Masih beragam ya. Kayak pintu aku. Pintu bawah tanah. Jawabannya beragam. Kenapa bisa beragam? Karena belum ada kontras di sini, belum ada pembeda. Pintu keduanya sama. Pintu hati, pintu rahasia. Beragam sekali jawabannya. Salah kamar. Pintu kontrakan. Oke, katakanlah saya bilang ini pintu toilet. Itu pintu toilet, dua-duanya pintu toilet. Pertanyaan selanjutnya, pintu toilet mana untuk perempuan dan pintu toilet mana untuk laki-laki? Apa jawabannya? Pintu yang mana yang perempuan dan pintu mana yang laki-laki? Belum ada keterangan, belum jelas. Kiri laki-laki, kanan perempuan. Kiri perempuan, kanan laki-laki. Perempuan kiri, laki-laki kanan. Nggak ketahuan. Belum tahu lagi, nggak ada petunjuk. Tidak dibedakan betul. Abstrak. Belum ada kontras atau pembeda. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas responnya. Dua-dua perempuan. Biasa ya kiri, Mam. Belum ada beda. Oke, ketika saya tampilkan di dua pintu itu satu gambar ini, satu icon ini. Yang sebelah kanan belakangnya satu, yang sebelah kiri belakangnya banyak. Kira-kira laki-laki belakangnya yang satu atau perempuan yang belakangnya banyak? Belum tahu juga. Oke, yang satu laki-laki. Yang belakangnya banyak perempuan. Masih belum jelas. Perempuan yang banyak. Belakang satu laki-laki. Oke. Semakin paham ya, teman-teman. Perempuan selalu banyak. Apanya ini? Bicaranya selalu banyak ya. Laki-laki belakangnya yang satu. Oke, tergantung pemakaiannya. Oke, saya perjelas lagi. Ketika saya tampilkan di dua pintu itu satu gambar ini. Oke, semakin jelas. Belakangnya banyak perempuan, belakang satu laki-laki. Ya. Ketika satu gambar tidak ada pembeda, tidak ada satu yang membedakan antara satu dengan lainnya, entah itu gambarnya, entah itu warnanya, tidak ada yang namanya kontras, maka jelas satu gambar tidak bisa bermanfaat untuk mendukung konten kita. Maka perlu sekali yang namanya kontras. Di sini saya hadirkan dua buah ruangan yang sebelumnya belum ada tanda-tanda apapun, belum ada icon apapun. Maka apa yang terjadi? Kita bingung, pintu yang laki-laki mana itu atau pintu apa itu? Belum jelas. Tapi ketika sudah mulai ada gambar, sudah mulai ada icon, kita sudah mulai paham, oh ini nih pintu yang laki-laki, oh ini pintu yang perempuan, oh ini pintu toilet, oh ternyata. Nah, itu yang saya maksud teman-teman. Ketika kita paham kontras dalam sebuah desain, kontras yang kita padupadankan dalam sebuah desain, maka desain yang akan kita sampaikan kepada audiens itu akan sangat membantu kita. Ya, jelas ya teman-teman. Jadikan apapun aplikasi desain yang kita gunakan itu sebagai partner. Jangan sampai desain yang kita gunakan itu hanya sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan kita. Ketika teman-teman sudah memilih aplikasi yang ingin teman-teman gunakan, entah itu PowerPoint, entah itu aplikasi Android dan lain-lain, pastikan aplikasi yang teman-teman gunakan jadikan sebagai partner untuk kita. Ketika kita sudah menjadikan partner mereka, maka kehadirannya akan memberikan solusi. Oke,
clear ya teman-teman? Kita langsung bahas untuk materi selanjutnya. Kita sudah mulai paham tentang arti yang dari namanya kontras.